Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mencoba menerapkan fitur statistik menggunakan JavaScript library. JavaScript yang kita gunakan nanti yaitu Chat.js. Di antara JavaScript yang lain mungkin ada Chat, Flowchart, Morris, dan Bikechat. Yang sering digunakan ada dua, yaitu Chat.js dan Morris.js. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka halaman Chat.js, ada di www.chatjs.org. Chat.js. Oke, ini halaman Chat.js. Kita buka get started-nya, kita lihat cara menggunakannya. Yang pertama kita buat canvas untuk menampilkan, kemudian kita load datanya. Nah, cara gampangnya supaya cepat, kita buat satu controller dan satu view untuk menampilkan tampilan ini. Kalau sukses, nanti kita lanjutkan untuk membuat data, kemudian di-load ke ke tampilan statistik. Untuk pertama kita buka project kita. Ini kita buat satu controller, simpan. Jangan lupa nama controller atau nama file di controller.model harus didahului, karena ini kelas ya, ada kelas, harus didahului dengan huruf kapital. Di sini misalkan saya namakan statistik.php. Di pemrograman kode ignitir kita tidak usah membuat penutup PHP ya. Di controller dan model nanti tidak ada penutup PHP ini, jadi cukup pembuka PHP saja. Kemudian sebenarnya penulisannya ada tambahan, jika tidak didefinisikan definite base path. Jadi jika base path-nya tidak didefinisikan, hentikan ya, kasih pesan tidak boleh akses langsung misalkan. Ini tambahannya, definite. Terus kita buat kelasnya. Nama kelas harus sama persis dengan nama file. Kelas, nama filenya statistik. Kemudian mengextend atau anak dari CI controller. Penulisan CI controller, perhatikan untuk CI-nya huruf kapital semua, kemudian C-nya controller, C-nya kapital. Ini standar banget. Jadi di sini kasih parent construct. Di sini ada 2 underscore, artinya semua yang dimiliki parent atau CI controller semuanya diambil oleh anaknya. Kemudian kita buat function tampil ya, atau di sini pakai index juga boleh, function index. Untuk jaga-jaga kita akan membuat variabel array data, misalkan start misalkan sama dengan kosongan dulu, kita isi nanti aja. Kemudian kita load view-nya, this load view, nama file yang akan kita load misalkan statistik JS, dalam koma ini data mana data ini nanti rencananya ini ada
beberapa isian variabel. Nah, file ini akan menjadi file view-nya. Kita buat di view, klik kanan, new file, kita simpan .php. Kita buat standar HTML dulu. HTML titelnya penerapan chat.js, di kode mikir, simpan, cek dulu, tes. Kita buka di halaman ini. Karena di sini saya menggunakan Mampro, jadi bisa saya daftarkan di CI Class. Jadi saya bisa membuat free hostnya ya, karena ini pakai Apache. HTTPS. Kemudian sebenarnya nulisnya ada /index.php. Kemudian nama controllernya. Nama controllernya kita simpan statistik ya. Statistik index.php statistik. Nah, ini sudah ada tulisan tes. Oke, sekarang kita copy. Ini kita copy ke sebelum penutup body. Sebelum penutup body, tesnya kita ubah. Nah, ini supaya tampilannya bagus, kita gunakan kontrol tutup siku. Oke, sampai saat ini pada tahap ini sudah bisa dijalankan, namun ada beberapa file yang harus kita load ya, harus kita ambil installation. Kita menggunakan CDN. Atau kita download juga bisa. Chat.js. Nah, ini kita buka. Di sini sudah ada cara ngeload load JS-nya dan load CSS-nya. Kita ambil yang CSS dulu. Misalkan kita ambil yang ini, yang atas, chat.js, kita copy. Kemudian di sini tempat CSS-nya yang harapnya kita paste. Kemudian kita load juga untuk JavaScript-nya kita ambil yang ini misalkan. Copy. Ini ternyata nggak mau Sublime ini ya. Copy dari sini aja. Script. Atau kalau mau ini ya ini. Script. Ini bisa. Tapi langsung script, source-nya ngambil dari ini. Ini sudah, kemudian kita cek apakah sudah tampil. Oke, data sudah tampil. Nah, ini nanti yang akan kita ubah. Ini labelnya, ini
datanya. Jadi ada dua, kalau pengen menampilkan statistik mesti ada label, ada data. Misalkan contoh jumlah penduduk, contoh ini ya. Untuk memahami ini, misalkan data jumlah penduduk Jepara berdasarkan kecamatan misalkan. Ini contoh saja. Di sini ada kode kecamatan, nama kecamatan, jumlah penduduk. Oke. Pahami saja alurnya. Kode kecamatannya 1 misalkan, nama kecamatan tahunan, jumlah penduduknya 1500. Ini contoh saja, jadi saya enggak menggunakan data yang asli. Kemudian ini misalkan pecanaan, jumlah penduduknya 1000 misalkan. Kemudian ini ada kecamatan Bugel 3, Bugel, jumlah penduduknya 1100 misalkan. Terus ini ada kecamatan 4, Mayong, yang jumlah penduduknya 1000 juga. 1000. Nah, jadi yang ini sebagai label atau tampil di bagian bawah ini, red, blue, yellow. Kemudian data ini akan tampil di sebelah ini. Jadi seberapa tinggi kotak ini menyesuaikan banyaknya data ini. Oke, jadi kita buat database-nya atau tabelnya. Supaya cepat, saya menggunakan Navigat. Saya buat database baru, database, kemudian nama database-nya statistik misalkan, statistik. Di tabel statistik saya buat, di database statistik saya buat tabel. Ini tabel, terus objeknya saya new tabel. New tabel yang pertama ID, apa tadi, ID kecamatan, nama kecamatan, ID kecamatan, tipenya jangan lupa, karena kalau nanti di set sebagai key berarti dia harus, dan auto increment dia harus integer atau angka, bentuknya harus angka. Standarnya 11, not null, key atau primary key, auto increment. Kemudian kita tambah lagi add field, nama kecamatan, char misalnya, char aja 64, not null. Kemudian jumlah penduduk atau apa ini, jumlah penduduk. Nah, ini kita harus berpikir cerdas. Apakah jumlah penduduk nanti ada pecahan? Kemungkinan besar enggak kalau tidak dilakukan perhitungan, karena enggak mungkin ada orang bernilai setengah. Jadi kita buat integer pun enggak masalah. Jadi kita simpan. Misalkan kita buat agak beda biar enggak ini, data underscore penduduk. Oke. Di sini ada satu. Kita tambahkan datanya. Kita double klik, plus tahunan kita copy. Jumlah penduduknya 1500.
bagian pejangan kita copy, tambah, karena tadi kita set auto increment jadi ini otomatis, nggak usah kita isi. Kita tambahkan yang kita tambah lagi mayang keempat, data keempat, datanya 1000. Oke, kalau sudah database statistik, tabelnya data penduduk, kita cek di config database. Oke, karena ini sudah saya buat latihan, jadi localhost tetap username-nya root tempat saya, passwordnya ada passwordnya kalau di laptop saya, passwordnya admin. Kalau mungkin di lab komputer yang ada di kampus, passwordnya ini nol ya, atau nggak ada isinya. Kemudian database-nya tadi statistik. Kemudian kalau ada simbol ini ya bulat berarti belum disimpan, kita Ctrl S jadi dari sini. Sekarang kita buat modelnya. Nah, karena di sini statistik, kita buat modelnya jangan sama dengan ini. Jadi nanti redundant. Kita simpan. Misalkan statistik underscore m misalkan, ini sudah beda .php atau statistik model. Seperti biasa kita buat PHP-nya tanpa penutup jika tidak didefinisikan definite base path. Nah, ini nggak wajib ya, ini ditulis bagus nggak juga nggak apa-apa. Dari tidak boleh diakses langsung. Bikin kelasnya sama persis dengan nama modulnya, statistik underscore m, externnya ke ci underscore model. Konstruknya tidak kita perlukan, kita buang. Kita buat function pembaca database. Functionnya kita buat misalkan apa tadi datanya, data penduduk misalkan tanpa parameter. Kita buat query-nya list db. Ini kita pakai query biasa, select aja. List db query apa select query ya, atau kita pakai list db. Enggak, kita buka panduannya di ini. Jadi enaknya CI itu. CI ada panduannya, kode ignitir. Kita pakai panduan yang versi dokumentasi versi 3. Karena saya menggunakan yang 3 online. Dengan database silat. Susah query. Nah, ini yang versi biasa, tapi yang menggunakan
Kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan teknik yang lain. Sudah kita pakai ini aja, listdb query. Ini bisa kita praktekkan dulu di sini. Kita pakai query, kemudian select bintang from data penduduk. Blok kita jalankan. Nah, ini oke. Tinggal kita copy aja. Copy. Kita masukkan ke sini. Nah, titik koma. Kita simpan. Maksudnya gini, query ini dia hanya perintah atau menyimpan perintah. Kemudian untuk hasilnya kita bentuk dalam objek result ini. Result ini nanti datanya disimpan dalam sebuah objek. Setelah disimpan di objek, query kita free result, artinya RAM-nya di clear ya, biar nggak berat ininya. Kemudian nilai baliknya berupa hasil ini yang kita kembalikan ya. Dan ini akan enteng sekali ketika dijalankan karena RAM-nya sudah di free result. Oke, kita simpan. Kemudian penduduk ini kita panggil di statistik atau di controller. Kita masukkan di sini nah ini harus kita panggil dulu this model load model dalam bintang ini kita panggil statistik underscore m titik koma. Berarti di sini tinggal kita tulis statistik underscore m chaining ke tadi ke ini. Nah, penduduk kita paste di sini. Oke. Ini berarti nanti kalau dipanggil di view yang dipanggil statnya bukan yang data. Oke, kita simpan. Ini kita simpan. Oke, kita lakukan vardam dulu biar kelihatan datanya. Ini kita di common aja dulu, toggle common. Oke, kita di sini buat PHP vardam. Tadi nama variabelnya stat ya, stat kita kita panggil sekarang. Nah, datanya arraynya ada 4, ID kecamatan, bentuknya dia objek array. Nah, saya tunjukkan lagi, misalkan ini diubah result underscore array, nanti bedanya di apa ya, kita simpan terus kita panggil. Nah nanti mahasiswa boleh mencoba ini terus coba dipahami apa bedanya result array dan result. Kalau result langsung itu dalam bentuk objek, kalau result array itu dia disimpannya dalam bentuk array. Ini saya kembalikan biar cepat ya. Result. Oke, sekarang hasil vardam ini kita masukkan ke dalam ini. Labelnya berarti field untuk ini ini yang kita masukkan ke dalam label. Kemudian yang isinya atau value-nya oh ini data, ini kita simpen atau kita ambil dari jumlah penduduk ya. Ini komennya saya buang lagi, ini kita duplikasi dulu aja biar nggak, Ctrl Shift D
Yang aslinya kita komen dulu, label bentuknya nanti seperti itu, kita enter, kita buat PHP. Nah, kemudian kita baca, jika dollar start itu ini lebih besar 0, count ya, dihitung count dollar startnya lebih besar dari 0, artinya ada isinya, maka for each start value gitu bisa value atau biasanya saya file ini start sama dengan file, kita cetak, formatnya mengikuti mana datanya. Nah ini ya, label red, blue, yellow, berarti ada koma, dan ini di dalam petik, ada koma, berarti echo ya. Ini ada petik 1, petik 2 sama, lebih baik kita langsung petik 2, titik koma jangan lupa. Kemudian isinya atau petik 1 juga boleh, petik ini isinya, ini berarti kita bikin ini petik 2 aja, petik 2 titik dollar val baca petik ini, kemudian ini petik double, di sini ada koma, ada petik dulu kemudian koma, petik atas koma, jadi ini petik untuk ini petik untuk yang ini, kemudian koma. Nah ini karena untuk mengupdate petik ini di luarnya harus ada petik 2 itu ya, jadi ini menyesuaikan atasnya. Kemudian nama kecamatan, nama underscore kecamatan. Ini tadi kalau menggunakan result array, di sini agak beda. Di sini modelnya kayak gini. Ini petik 2, terus ini di dalamnya. Seperti ini. Tapi karena kita menggunakan result, ini jadi kita baca langsung. Oke ya. Jadi ini untuk menampilkan nama kecamatannya. Kemudian datanya kita ambil dari ini. Seperti tadi kita gandakan dulu. Data agak gampang karena ini angka, tidak perlu petik, sehingga kita bisa langsung nulisnya. Kita komen dulu. Komen data aslinya, kemudian ini kita hapus, kita ganti. Jangan lupa bikin pembuka dan penutup PHP. Ini kita copy dari atasnya. Ini kita hapus. Echo. Ini 12 kemudian koma. Berarti nulisnya dolar val apa tadi? Jumlah penduduk titik, jangan lupa karena ingin gabung koma, cuman ngasih koma ini di belakang, dalam petik koma kemudian baru titik koma. Kita simpan, kita uji. Nah, pardamnya masih ini ternyata. Oh ini pardamnya kita hapus dulu, kita simpan,
Ini dia. Tahunan ada 1.400 lebih, 1.500. Pecangaan ada 1.000. Kita cek di database. Tahunan 1.500, pecangaan 1.000. Oke, berarti tampilannya sudah persis ya, sudah sama dengan data yang ada di database. Jadi informasinya sudah cukup jelas. Ini misalnya 200 saja. 200 tampilannya nanti lebih kecil ya. Oke, ya, itu untuk penggunaan chat.js. Jadi untuk menampilkan chat.js atau menampilkan grafik dari database sangat mudah sekali, sangat mudah. Dengan hanya mengcopy script aslinya, kemudian isian yang tadinya statistik kita looping menggunakan data yang ada di database. Oke, untuk uji coba nanti bisa kita terapkan ke JavaScript statistik yang lain di kesempatan atau sesi selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.